Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi telah kita mengadakan tausiah bersama guru kita Al-Habib Abdul Qadir bin Abu Bakar Al-Idrus. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para jamaah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu sudah tidak sabar lagi. Kalau di TV kita tidak langsung, sekarang kita langsung guru kita alhamdulillah bisa memandang langsung. Mudah-mudahan guru kita ini semua mendapat keberkahan kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langsung saja marilah kita dengarkan tausiah bersama Kiai Haji Fikri Hakal MZ. Untuk itu masa hormat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, wabil khusus guru kita Habib Abdul Qadir, Kiai Haji Burhanuddin, Kiai Haji Yusuf, Kiai Haji Agus Salim, yang saya hormati para tokoh masyarakat hadir di tengah-tengah kita, Bapak Wakil Ketua DPRD Bogor, para RW, para RT, Bapak Lurah, panitia peringatan Maulid, ibu bapak, saudara-saudara yang saya cintai. Sudah banyak disampaikan oleh guru kita Habib Abdul Qadir tentang peringatan Maulid. Saya yakin kalau diamalin, insya Allah kita semua akan selamat dunia dan akhirat. Saya nyampein yang ringan-ringan aja. Dalam satu makalah dikatakan begini, echo-nya matiin aja nih bang, minta tolong sound system echo-nya dimatikan saja. Cek 1 2, dah, makasih, jangan dioprek-oprek lagi. Panitia soundnya udah lunas apa belum sih ini? Ada makalah begini, fi ta'anis salama wa fi ajalatin nadamah. Sikap tergesa-gesa itu, sikap hati-hati itu mendatangkan keselamatan, tergesa-gesa mendatangkan kehancuran. Tapi ada tergesa-gesa yang malah dianjurkan. Ya, Tom, diam dulu sebentar ya. Ribet kalau pidato banyak saingan, ribet urusannya. Hati-hati sering membawa keselamatan, sementara tergesa-gesa lebih sering mendatangkan kehancuran. Tapi ada tergesa-gesa yang malah dianjurkan. Ini aja yang pengen saya omongin nih. Mudah-mudahan pidato saya selesai dalam waktu 5 menit. Pidato di apa ini namanya Ciri Mekar sampai jam berapa ya bang? Jam 2. Lo patungan goceng aja sampai jam 2.
Pertama, tergesa-gesa yang dianjurkan agama nguburin jenazah. Ini dianjurin tergesa-gesa nih. Nggak bagus kalau ada jenazah disemayamkannya terlalu lama, 5-6 hari misalnya. Yang namanya mayit jangan 5 hari, 2 hari juga serem. Betul. Dan jenazah itu sebaiknya kalau nggak ada wasiat dan kesepakatan keluarga, dimakamkan di mana ia wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, wafat di Madinah, dimakamkan di Madinatul Munawwarah. Tergesa-gesa yang dianjurin nguburin jenazah. Satu. Yang kedua, tergesa-gesa yang dianjurkan menikahkan anak perempuan kalau sudah cukup umur dan sudah minta untuk dinikahkan. Apalagi zaman sekarang punya anak perempuan udah cukup umur, udah minta dikawinin, nggak dinikahin, saya khawatir tuh anak bakalan kawin sendiri. Betul apa enggak? Dianjurkan untuk segera mengantarkan putra putri kita ke depan pintu yang disebut pernikahan. Yang ketiga, tergesa-gesa yang dianjurkan agama membayar hutang. Oh, lempengan hutang belaga budek loh. Saudara, yang namanya utang itu adat hidup tuh. Hampir sebagian besar kita pasti pernah punya utang. Benar apa enggak? Boleh, adat hidup. Pinjam sono, bayar sini, gali sini, tutup sana, boleh, silakan. Tapi yang dianjurkan agama, kalau diberikan rezeki, bayar dulu utangnya. Kenapa? Lain saat kalau minjem lagi, orang percaya. Betul-betul. Nih kadang-kadang kita minjemnya doang yang mau. Begitu ditagih kayak petasan parung. Dulu di zaman baginda Nabi ada orang dari selesai sholat subuh sampai tengari bentet. Tengari bentet apa itu? Sampai siang bolong, khusyuk, diem aja di dalam masjid, nggak keluar-keluar. Disamperin sama Nabi, Mas, khusyuk amat dari selesai sholat subuh sampai siang nggak keluar-keluar, lagi berdoa. Enggak ya Rasul. Lagi zikir? Bukan. Lagi itikaf? Enggak juga. Kata Nabi, aneh kamu, dari selesai sholat subuh sampai siang nggak keluar-keluar. Zikir bukan, doa enggak, itikaf juga bukan. Emangnya kenapa? Ya Rasul, maafkan saya, terlalu banyak orang datang ke rumah saya mau nagih utang. Diem aja di rumah, pintu diketokin dulu. Mau jalan keluar rumah takut ketemu di mana-mana. Saya pikir tempat yang kagak bakalan dicari-cari ya cuma di masjid. Makanya saya ngetem di sini. Besok-besok kalau ada yang lama di dalam masjid, lo yang ngomong lo ya. Kata Nabi, Mas, mau nggak saya ajarin satu doa yang kalau kamu amalkan, Allah akan hilangkan perasaan di hati kamu dari dililit utang. Doa ini kalau kamu amalkan, Allah akan hilangkan perasaan di hati kamu dari dililit utang. Pak, jangan salah, yang dihilangin perasaan di hatinya dari dililit utang. Ya utangnya mah kudu bayar. Enak ada doa dibaca utang lunas. Kata ini orang, mau ya Rasul ajarkan kepada saya. Diajarkan oleh baginda Nabi doa ini kepada dia, tapi hakikatnya kepada kita semua. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan
wa minal ajzi wal kasal, wa minal jubni wal bukhl, wa min ghalabatid dain, wa qahrir rijal. 3 itu. Yang keempat, dianjurkan tergesa-gesa menurut agama adalah melaksanakan ibadah. Tuh, tadi guru kita Habib Abdul Qadir sudah menjelaskan, bergerak, segera melaksanakan. Kalau sudah niat untuk beribadah, segera laksanakan. Jangan tunda-tunda sampai besok pagi. Kalau pagi hari niat untuk beribadah, jangan tunda sampai sore hari. Kenapa? Nggak ada jaminan umur kita sampai sore hari. Betul apa enggak? Jangankan besok pagi. Yang di sini nih hadir semua. 1 menit dari sekarang kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Sebab itu agama mengajarkan, kalau kamu melaksanakan perbuatan-perbuatan ibadah, segerakan, jangan ditunda-tunda. Ayo kita lihat. Entar baru daksa goreng. Oh, ulah gorengnya cicing. Sampai mana aku ngomongnya barusan itu? Kita lihat nih, mumpung kita lagi maulid, satu-satunya manusia yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah adalah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, dosamu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Dosa sudah mendapat jaminan ampun. Sejarah kita baca, Nabi sholatnya, ibadahnya makin luar biasa. Ummul Mukminin Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, satu malam, kata Siti Aisyah, selesai saya sholat isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat suami saya lagi sholat, saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya pun tidur lagi. Sepertiga malam yang akhir saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Istrinya Nabi kalau tidur nggak kebluk. Bangun, Bu, ibu sering bangun tengah malam. Ngapain? Kata Sayyidah Siti Aisyah, sepertiga malam yang akhir saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tungguin, selesai sholat saya samperin, saya tanya suami saya, Bang, ada apa yang? Cie. Ayo lihat lagi sejarah. Nabi itu tipe suami romantis sama istri. Beliau kalau manggil istrinya dengan kalimat ya Humairah, hai yang kemerah-merahan. Bahasa anak sekarangnya, ada apa Beb? Nih ngajarin kita nih para suami, manggil istri kudu dengan panggilan romantis. Nabi begitu. Maaf, kita ini suami kan kadang-kadang enggak kebangetan jujur sama istri, tapi nyelekit. Udah tahu istrinya hitam, kalau manggil buluk sini loh. Ada apa ya, Bang? Abang kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Kalau sholat jangan gitu-gitu amat. Ngapa sih Bang? Lihat, istri khawatir kepada suami, wajar.
Karena memang beliau istrinya, kalau punya khawatir kepada suami itu pantas. Pak, kalau istri kita khawatir itu pantas. Kenapa? Dia takut kita kenapa-napa. Makanya kalau diteleponin istri, angkat. Hei. Istri khawatir itu karena memang kita suaminya, dia sayang dan cinta sama kita. Kalau dia telepon kita, angkat, jangan dikatain. Hei, lempengan ini pada jelangap loh. Abang kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Ya kalau sholat jangan gitu-gitu amat. Kenapa sih bang? Nah, lihat, mendapat setengah protes macam begini dari istrinya. Apa jawab baginda Nabi? Hei Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan sakuro. Kamu pikir saya nggak senang? Oleh Allah saya mendapat gelar abdan sakuro, hamba yang pandai bersyukur. Makin diampuni dosa saya, makin saya bersyukur kepada Allah. Makin diampuni dosa saya, sujud dan ibadah saya kepada Allah saya tingkatkan. Nah, ini persoalannya. Saya pengen nyambung dari situ nih. Hei. Apa yang dikatakan oleh Kiai Bahrudin, Habib Abdul Qadir, RW, tadi sambutan Pak RW ya, itu semua betul sekali. Kita nih yang hadir di sini nih baru tahapan ngaku di mulut cinta sama Nabi, tapi pergerakannya belum. Hei. Mulut si paseng bener cinta sama Nabi. Di mana maulid hadir tiap tahun bikin peringatan maulid, mulut fasih ngomong cinta sama Nabi, pergerakan dalam soal ibadah belum mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngaku mah boleh, siapa aja, murah, mudah. Selama ini kan kita baru coba tolong adik-adik panitia, anak-anak kita diatur ini. Yang laki diem, yang perempuan geprek. Sampai mana lagi gue ngomong? Selama ini jujur sajalah, kita ini baru tahapan ngaku cinta sama Nabi, tapi soal ibadah segitu-gitu aja. Sekali lagi saya katakan, ngaku mah boleh, mudah, murah, siapa juga bisa, tiba ngaku. Bu, saya tanya nih, ibu kenal sama Jokowi? Ngaku loh, ngaku. Jokowi kenal sama ibu? Kasihan. Kita bukan cuma sekedar mengaku di dunia cinta kepada Nabi, tapi yang terpenting adalah di akhirat kita juga diaku sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak lain dan tidak bukan ibadah kudu kita tingkatkan. Ya, kita lihat Nabi bergelar rahmatan lil, maka kita umat pecinta baginda Nabi ini buktikan umat Islam di Ciri Mekar, jadilah muslim yang rahmatan lil alamin. Hidup di kelurahan Ciri Mekar harus membawa manfaat buat orang lain. Itu namanya ngikutin Nabi. Segala sesuatu aktivitas kebaikan yang dikerjakan oleh seorang muslim dan muslimah hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dicatat sebagai sebuah ibadah dan insya Allah dilipat gandakan pahalanya. Itu ngikutin Nabi, jadi muslim yang rahmatan lil alamin, menebarkan nilai-nilai kebaikan, itu ibadah.
Eta barudak saha di mana indungna. Hanya amal-amal kita sajalah yang akan menemani perjalanan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu umat baginda Nabi, seorang muslim dan muslimah, hidup tidak lain dan tidak bukan mencontoh baginda Nabi menjadi muslim yang rahmatan lil alamin. Berbuat baik, jangan pilih kasih, jangan pandang bulu. Hei, ampura, kita nih kalau mau berbuat baik kadang-kadang seringnya milih. Betul apa enggak? Lu siapa? Bukan satu suku sama gua, males gua bantu kita tuh. Hei, sampean orang mana? Enggak satu suku sama saya, malas saya bantu. Padahal kalau mau mengikuti baginda Nabi, jadi Nabi yang rahmatan lil alamin, maka kita harus jadi muslim yang rahmah juga. Berbuat baik, tidak pilih kasih, tidak pandang bulu kepada orang lain, kepada orang lain suku, bahkan kepada orang lain agama pun kita harus tetap berbuat baik. Jelas? Jelas? Karena kebaikan yang dilakukan seorang muslim mencari keridhaan Allah, itu nilainya ibadah tuh. Di pojok kota Madinah ada Yahudi tua buta. Kita lihat, Nabi lahir di Mekah, Nabi pemimpinnya orang-orang beriman. Ini orang tua asli Madinah, agamanya Yahudi kelontokan. Kita lihat dalam riwayat ini, saudara. Tiap hari Nabi datang nyuapin makanan. Lagi enak-enaknya nyuapin makanan, ini Yahudi dengar di depannya ada orang lewat, berdiri pidato dia. Kang, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang bohong. Padahal yang lagi nyuapin dia junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Berubah muka Nabi? Enggak. Marahkah Nabi? Enggak. Nabi terus menyuapi dengan penuh kelembutan, cinta dan kasih sayang. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Besok Nabi datang nyuapin lagi, sedang enak-enaknya disuapin, nih Yahudi dengar di depannya ada orang lewat, berdiri dia pidato lagi. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang sihir. Nabi terus nyuapin dengan penuh kelembutan. Saya tanya, orang-orang ciri Mekar masih mau nyuapin kalau yang disuapin caci maki kita? Suapin dah terus, cuma makanannya campurin racun dikit. Nabi sudah mencontohkan buat kita umat Islam nih segala macam aktivitas kebaikan. Kalau itu diniatkan mencari keridhaan Allah, nilainya ibadah. Nggak usah pandang bulu, nggak usah pilih kasih. Quran menyatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali buat dirimu sendiri. Kalau kamu menebar kejahatan, kamu pun akan kembali menginjak kejahatan kamu sendiri. Contoh begini nih, Bu, nanti selesai pengajian ibu ngasih saya amplop 10 juta. Mantap, ya kali. Kelihatannya ibu berbuat baik kepada saya.
Tapi hakikatnya ibu saudara berbuat baik buat diri saudara sendiri. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya kita berbuat baik buat diri kita sendiri. Kenapa? Lagi-lagi saya katakan, seorang muslim segala macam kegiatan baiknya, kalau itu dilandaskan mencari keridhaan Allah, nilainya ibadah. Itulah sebagai ciri pengikut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, iya, gue cuma ngeliat jam doang. Nah, ibadah harus dijaga kemurnian iman kita. Ini penting nih saudara. Saya mau masuk tauhid. Begini, seluruh ibadah-ibadah yang kita kerjakan, seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tempat cantelannya adalah iman. Maka itu cinta kepada baginda Nabi, memperbanyak ibadah, jaga kemurnian iman. Jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman cantolan amal-amal kebaikan kita. Mudah-mudahan bahasanya gampang dicerna. Begini, orang mah, kalau boleh pidato di Ciri Mekar pakai mah, boleh kagak pidato di sini pakai mah? Boleh ya. Orang mah mendingan amalnya dikit tapi imannya benar, daripada amalnya banyak imannya salah. Idealnya pecinta baginda Nabi, imannya benar, amalnya banyak. Bagaimanapun banyaknya kebaikan seseorang, tapi kalau imannya salah, itu amal nggak ada tempat dia nyantol. Amalnya nguap, ngawang, ngambang. Bu, ibu tahu ngambang? Nah, kayak yang dikali, no. Nah, nyambung lagi guru kita tadi Habib Abdul Qadir. Dalam beribadah emang iblis laknatullah alaih menebar berbagai macam cara, daya dan upaya untuk menghalang-halangi manusia jangan sampai rajin ibadah. Hei, saudara jangan berpikir di majelis taklim kita ini sekarang nih, ini daerah zona bebas, zona setan. Setannya makin gemuk di sini. Jangan dipikir majelis taklim daerah zona bebas setan, justru setannya makin menggila. Kenapa? Setan tuh paling orang rajin datang ke tempat-tempat ibadah. Nggak percaya? Tadi habis Isya waktu kita mau masih di rumah, setan udah bisikin hati kita. Dah, ngapain lo ikut maulid ke Masjid An-Nawawi? Dah, di rumah aja dah. Ikatan cinta lagi seru-serunya loh. Setan tuh bisikin. Saudara hadir di sini nih. Jihad lo lawan bisikan setan tuh bukan perkara yang mudah, susah. Makanya Habib Abdul Qadir tadi mengatakan betul, yang hadir di sini nih orang-orang pilihan Allah. Paling tidak jihad tadi waktu di rumah lawan bisikan setan. Datang dah di sini nih. Apa di sini bebas setan? Kagak. Dibisikin juga kita. Ya udah, lu datang dah pengajian maulid. Ntar sampai sono lu ngobrol aja ngobrol. Ngomong aja ngomong sama temen lu dah, ustadznya mah jangan didengerin. Setan tuh. Hei, setan. Jihad lagi, nggak mudah, susah kok. Alhamdulillah saudara datang ke sini nih. Nggak, saya mau diem
duduk yang tenang, dengerin pidato ustadznya. Bisikin lagi sama setan. Kata setan, ya udah lu kagak usah ngobrol dah, duduk nyender tapi pules. Penutup, Bu, ayo kita tingkatkan kualitas ibadah kita mulai malam ini dan seterusnya. Tetapi juga kita harus ingat, ibadah itu harus dibarengi dengan semangat meningkatkan ilmu. Semangat beribadah harus dibarengi dengan semangat meningkatkan ilmu. Sebab ibadah tanpa ilmu asal-asalan, nggak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, capek doang. Tadi guru-guru kita itu sudah mengatakan bahwa di sini ada pengajian tafsir, ada pengajian fikih, ada pengajian tauhid. Itulah ilmu yang mesti kita nutur. Apa tuh nutur itu? Itulah ilmu yang harus kita dapatkan. Kenapa? Dalam beribadah kita ingin mendekati sempurna. Kalau sudah begitu, insya Allah ibadah kita punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf ya, fenomena sekarang ini, saya dari Sabang sampai Merauke lewat dakwah, alhamdulillah berkah dari kedua orang tua saya. Dakwah saya lakukan dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke. Saya diberikan oleh Allah banyak betul karunia menyaksikan bangsa kita Indonesia ini. Ya Allah, saya makin cinta jadi orang Indonesia. Dari Aceh sampai Papua, negara kita Indonesia ini negara yang besar. Pulaunya saja 28.000 pulau itu terbentang dari Aceh sampai Papua. 28.000 pulau, belum termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang. Negara kita begini besar dan luas. Makanya ya, dakwah di Indonesia itu pertama diperlukan ekstra niat. Negara kita gede, luas, ekstra niat. Yang kedua, diperlukan stamina yang luar biasa. Ini doa dari jamaah-jamaah semua. Medannya begitu luas, negaranya begitu besar. Dakwah tuh kalau kagak mau capek, di TV aja enak. Tadi siang saya di TV One, jam 5 pagi di Net TV. Sabtu atau Minggu saya di iNews. Dakwah lewat TV enak. Ngomong 20 jam se-Indonesia, ngomong 20 menit se-Indonesia, orang pada denger. Hebatnya tuh media begitu. Ngaji cuma 20 menit, tapi se-Indonesia orang pada dengar. Di Ciri Mekar udah mau 1 jam. Hebatnya media begitu. Dakwah kalau nggak mau capek ya udah standby di TV aja, ngajar 20 menit se-Indonesia, orang pada dengar. Yang kedua, amplopnya rada gede. Bener-bener amplop dari TV tuh kalau saya sama anak istri kagak makan setahun kagak habis-habis. Lu protes mulu. Semangat ibadah saya lihat sekarang ini bagus. Umat Islam sadar betul bahwa yang akan dibawa menghadap Allah tidak lain dan tidak bukan amalan-amalan ibadahnya. Saya saksikan itu semangat untuk beribadah luar biasa. Maka itu saya titip pesan orang-orang Ciri Mekar, semangat beribadah harus dibarengi dengan semangat menuntut ilmunya.
Kenapa? Supaya ibadah kita nggak sia-sia, nggak cuma sekedar dapat capek doang, tapi punya nilai di sisi Allah. Kenapa? Ibadahnya dilandasi ilmu. Dulu di zaman Nabi, waktu Nabi mau masuk masjid, setan dari dalam masjid lari keluar terbirit-birit, berasak gerusuk, apaan aja ditabrak sama setan. Ngacir dari dalam masjid keluar. Kata Nabi, "Mas, sini." Mas setan. "Sini Mas, saya lihat kamu dari dalam masjid keluar kayak orang ketakutan, lari terbirit-birit. Emang kenapa?" Ngomong nih setan, "Ya Rasulullah, saya tadi di dalam masjid mau godain orang yang lagi sembahyang. Terus saya lihat di pojokan ada yang lagi tidur. Saya takut, makanya saya lari terbirit-birit." Kata Nabi, "Aneh kamu, sama orang yang lagi sembahyang kamu berani, tapi sama orang yang lagi tidur kamu takut." "Ya Rasulullah, yang sembahyang itu orang goblok." Goblok, tahu goblok? Blok on, blok on nyaho, blok on tol, blok tolol, minum es ditiup, tolol. Yang lagi sholat mah ya Rasul orang bodoh. Kalau saya bisikin, saya kilik-kilik, saya yakin sholatnya pasti bakalan batal. Tapi yang lagi tidur tuh, itu orang alim. Kalau yang lagi sholat dia batal, dia bangunin orang alim yang lagi tidur, ntar diajarin cara sholat yang khusyuk, saya nggak bakalan bisa godain dia lagi. Makanya saya mendingan keluar aja dah. Besok saya mau godain dia lagi. Saya takut sama orang yang alim itu. Kalau diajarin ilmu cara beribadah, tuh orang bakalan beribadah sampai mati dengan khusyuk dan benar. Hei, hei. Hidup nih pilihannya ada dua. Tinggal kita yang mengambil peranan jadi orang yang ibadahnya diterima, menuntut ilmunya, lalu dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang cuma capek ibadahnya saja, malas mencari ilmu dan jadi orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Tentu kita semua ingin jadi orang yang pertama, maka tunjukkan niat yang kuat. Selesai maulid malam ini, ayo semangat beribadah harus dibarengi dengan semangat menuntut ilmunya. Dulu ada cerita, saya mau tutup dengan cerita. Ada dua orang anak muda mau ibadah, sholat berjamaah, tapi nggak pakai ilmu. Yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Sholat dua orang anak muda di atas balai. Balainya terbuat dari bambu. Begitu lagi tahiyat, rupanya punya imam kejepit. Imamnya kaget lalu teriak, "Aduh, gua kejepit." Sholatnya batal apa enggak? Batal. Imam geblek. Makmum mestinya nerusin pekerjaan imam, tapi karena makmum juga nggak punya ilmunya, dia dengar imam teriak, "Aduh," malah nyautin, "Kejepit nih." Sia-sia, nggak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita seperti itu. Kita azam cinta kepada baginda Nabi. Semangat ibadah harus dibarengi dengan semangat meningkatkan ilmu, karena itu ujung-ujungnya buat diri kita sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah atau hikmah Maulid Muhammad SAW bersama Ki Haji Fikri Haikal MZ. Mudah-mudahan apa yang
guru kita sampaikan ini menambah wawasan keimanan kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah hadirin wal hadirat, insyaallah Allah Subhanahu wa taala tidak beranjak dulu dari tempat duduk. Sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita akhiri dengan penutup doa. Mohon keikhlasan para jamaah untuk mendoakan guru kita yang sedang sakit. Yang pertama, Kiai Haji Badriuddin atau Kiai Ubeng bin Haji Abdul Aziz bin Haji Aziz. Beliau adalah guru kita dari Lebak, Banten. Dan kedua, Kiai Haji Tubagis Muhyhaq bin Kiai Haji Tubagis Supandi. Untuk itu, yuk sama-sama kita berdoa untuk kesembuhan guru-guru kita semua. InsyaAllah akan dipimpin oleh guru kita kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Yusuf Ihsan Al-Hasib. Dengan selamat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ahli baitihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wasyafina maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ikhlasana tabaraka wa ta'ala bi sayyidi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamdan illa farajta wa la hajatan illa qadaitaha wa la hajatan illa qadaitaha wa la hajatan illa qadaitaha wa yassirta wa yassiru lana washrah sudurana wa nawwir qulubana wa khtim bi sunnati a'malana. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin walhiqna bis-shalihin min hadaya wa la mabtuni. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.